Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun masa pandemi seperti ini, semoga tidak mengurangi niat teman-teman untuk selalu belajar. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Agung Maulana. Saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh 3 rekan saya yang cantik-cantik dan smart, yaitu Adinda Azahra, Indah Margareta, dan juga Yohana Elizabeth. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Indralaya angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan kami tergabung dalam kelompok 2 mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Nah, kami akan membuat video berupa materi-materi yang berseputaran tentang bimbingan dan konseling belajar. Dan kami akan membagikan ilmu-ilmu kepada teman-teman sekalian. Pastikan teman-teman untuk tidak melewatkan video-video yang kami akan upload. Karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video pada pertemuan kali ini. Definisi motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti alasan melakukan sesuatu. Sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Haji Mulyadi, menyatakan bahwa definisi atau pengertian motivasi belajar adalah membangkitkan dan memberikan arah dorongan yang menyebabkan individu melakukan suatu perbuatan belajar. Menurut Tajab, karya Abdi Tama Surabaya, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Winkel, dalam Puspitasari tahun 2012, definisi atau pengertian dari motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menimbulkan semangat belajar untuk individu. Baiklah, saya Dinda Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dalam belajar. Motivasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama motif primer atau motif dasar, menunjukkan pada motif yang tidak dipelajari. Motif ini sering juga disebut dengan istilah dorongan atau drive, dan golongan motif ini pun dibedakan lagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu dorongan fisiologis atau primary motif, yang bersumber pada kebutuhan organis atau organic need, yang mencakup antara lain lapar, haus, kegiatan pernapasan, dan istirahat. Yang kedua yaitu dorongan umum atau organis general drive dan motif darurat, termasuk di dalamnya dorongan kasih sayang, takut, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Kedua yaitu motif sekunder atau secondary motif, menunjukkan pada motif yang berkembang pada diri individu karena pengalaman dan dipelajari, yang termasuk di dalamnya antara lain, yang pertama takut yang dipelajari, yang kedua motif-motif sosial, ingin diterima, dihargai, persetujuan, status, merasa aman, dan sebagainya. Yang ketiga motif objektif dan interest atau eksplorasi, manipulasi, dan minat. Yang selanjutnya maksud atau purpose dan aspirasi. Yang terakhir yaitu motif berprestasi atau achievement motif. Halo semua, perkenalkan saya Yohana Elizabeth.
Andes, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembangkitan motivasi belajar. Pertama adalah tingkatan kualitas guru. Guru menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas belajar. Untuk membangun motivasi belajar siswa, Bapak dan Ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa PJJ seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Ketiga adalah pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajar dan bahkan merasa antusias dengan metode belajar yang Bapak dan Ibu berikan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Yohana. Yang keempat yaitu memanfaatkan media belajar. Nah, media yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif sendiri untuk menunjang kegiatan belajar siswa bisa berupa video belajar yang beranimasi. Nah, jika Anda menggunakan platform LMS untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pastikan platform tersebut menyediakan layanan video belajar dengan animasi. Itu berfungsi untuk membantu penjelasan yang Anda sampaikan. Nah, yang kelima yaitu lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan melihat aktivitas kegiatan belajar tersebut adalah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa itu sendiri dan soal atau juga tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah teman-teman, itulah video pada materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk men-share sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar video ini dapat bermanfaat pula bagi semua orang. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Baiklah teman-teman, kita akhiri materi pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa belajar hari ini.